Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syafi'i, CGP kelas 166 angkatan 7 dari SMP Islam 2 Pujon. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Bagaimana kabar Bapak Ibu kawan-kawan sekalian? Semoga baik-baik saja dan terus semangat untuk belajar. Pada koneksi antar materi ini ada pertanyaan pemandu yang harus kami jawab. Yang pertama yaitu bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pelajaran. Sebelumnya mari kita bahas tentang paradigma berpikir coaching. Untuk dapat membantu rekan sejawat kita untuk mengembangkan kompetensi diri mereka menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Dua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan. Definisi dari coaching adalah sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coach. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kenapa kemitraan? Karena hubungan yang sebanding atau setara itu akan lebih mudah untuk masuk atau bertukar pikiran dan pendapat sehingga akan menghasilkan atau memaksimalkan potensi dari coach. Ada banyak sebenarnya metode-metode pengembangan diri. Yang pertama ada coaching, yang kedua kolaborasi, yang ketiga konsultasi, dan yang keempat yaitu evaluasi. Pada coaching, maksud dari pelaksanaannya yaitu mengubah efektivitas pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan persepsi serta membiasakan refleksi. Tujuannya yaitu meningkatkan dan membiasakan belajar mandiri, mengelola diri sendiri, memantau diri sendiri, memodifikasi diri sendiri. Sumber kriteria untuk penilaian yaitu dari guru. Kemudian supervisi akademik. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksananya ada 2 paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Setiap kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran sejaknya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Pertumbuhan, setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Perkembangan supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri.
Tujuan supervisi akademik ini terpadu dan integral, tidak mengesampingkan tujuan yang satu dan yang lainnya. Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pada pra-observasi, pertemuan pra ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Kemudian pada tahap observasi, yaitu aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian pasca observasi, yaitu percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Percakapan pra-observasi ini biasanya berlangsung singkat, sekitar 15-20 menit. Dengan menggunakan percakapan coaching untuk perencanaan, supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikan kepada guru prosedur supervisi klinis ini. Supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Percakapan pra-observasi baiknya berlangsung dengan suasana santai. Observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama tahap ini adalah pengambilan data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru, serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama-sama dengan guru. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Namun dapat saja pada saat observasi ada hal menarik di luar hal yang sudah disepakati yang ditemukan oleh supervisor yang dapat bermanfaat bagi guru dalam pengembangan kompetensi dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan pasca observasi. Dalam proses percakapan pasca observasi ini, supervisor dan guru secara bersama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas berikut. Tujuan percakapan, analisis hasil data observasi, percakapan umpan balik, percakapan perencanaan area pengembangan, rencana aksi pengembangan diri. Dalam percakapan pasca observasi, supervisor dapat menggunakan model percakapan untuk refleksi dan percakapan untuk kalibrasi dengan menggunakan data-data yang telah diambil pada saat kunjungan kelas sesuai dengan kesepakatan akan aspek-aspek yang hendak diperhatikan. Supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data dan observasi dan melalui percakapan coaching. Guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya saat guru dengan dituntun oleh pertanyaan berbobot dan proses pemberian umpan balik berbasis refleksi. Tindak lanjut supervisi. Kegiatan supervisi akademik telah berhenti saat rangkaian supervisi klinis selesai. Dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan, seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis dan klinis sebagai pijakan lanjutan bagi proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Kegiatan tindak lanjut dapat berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan coaching. Kepala sekolah sebagai seorang coach dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah dan supervisor, dilema yang dialami Pak Lukman seringkali dapat sekarang. Pemimpin dapat menjadi seorang evaluator atau penilai dan coach dalam menjalankan perannya. Jawabannya ya. Karl Krigman dari Universitas Georgia menemukan jawaban dari dilema ini. Krigman mengatakan bahwa hal ini mungkin terjadi jika
adanya rasa percaya dalam hubungan supervisor dan guru serta dalam proses supervisi akademik ini. Guru menyadari dan memahami perannya sedang ditunjukkan oleh kepala sekolah. Peran kepala sekolah tulus dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ketika menjadi sedang dalam kebutuhan untuk evaluasi hanya berlaku sebagai evaluator yang ditunjukkan. Ketika sedang melakukan percakapan coaching, maka perilaku seorang coach lah yang ditampilkan. Begitu pula dengan peran lainnya yang mungkin dibutuhkan seperti konsultan atau trainer. Terlepas dari proses supervisi akademik, kepala sekolah perlu menginformasikan pada coach mengenai peran yang sedang dilakukan. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri yang seringkali hilang dari sebuah rangkaian supervisi. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar. Peran kita sebagai coach untuk memenuhi kebutuhan pelajar murid. Memastikan bahwa coach memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Memastikan bahwa coach melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan memastikan bahwa coach melaksanakan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu jika keterampilan coaching kita sudah baik, maka kita bisa melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Karena kita bisa mengembangkan tanpa terkesan menggurui dan menjadikan guru dan rekan sejawat menjadikan supervisi sebagai kebutuhan untuk belajar, bukan hanya sekedar sebagai formalitas saja. Karena paradigma kita adalah belajar bersama dan terus bertumbuh atau mengembangkan diri. Semakin banyak kita melakukan coaching, maka daur belajar kita akan semakin banyak dan kita bisa memperbaiki apa yang kurang dan terus mendapatkan hal-hal baru yang akan terus kita terima dalam setiap proses belajar, mengajar, dan proses coaching yang kita jalani. Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak ada salah kata dan kurang. Itu semuanya dari kami, dari saya. Dan jika ada kebenaran itu adalah murni dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.